Halo, assalamualaikum. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Karawang, yaitu Monumen Kebulatan Tekad, Rumah Sejarah Cikisyong di Rengas Dengklok, Karawang, dan juga Kompleks Candi di Batu Jaya, Karawang. Nanti saya bagi dua video ya, dan di video yang pertama ini Monumen Kebulatan Tekad dan juga Rumah Singgah Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Ini papan nama sekaligus ucapan selamat datang di lokasi situs Monumen Kebulatan Tekad Rengas Dengklok. Kita masuk dulu. Dan oh iya, lokasinya cukup mudah kok ya. Kalau yang belum pernah ke sini bisa dicari di Google Maps. Tinggal dituliskan saja Monumen Kebulatan Tekad Rengas Dengklok. Nanti pasti akan diarahkan ke sini. Nah, ini bentuk monumennya. Kita lihat lebih dekat. Kita masih ingat tentunya peristiwa penting sejarah sebelum proklamasi kemerdekaan yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu ketika Soekarno-Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, setelah sebelumnya ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan waktu akan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Nah, para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ini dengan tujuan mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya silahkan dibuka buku sejarah menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di bagian belakang ini ada relief ya, dibuat relief yang menggambarkan tentang peristiwa Rengas Dengklok sampai dengan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Dan di sini nih ada teks proklamasi sebagai titik puncak dari perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk makna dari bentuk bangunan Monumen Kebulatan Tekad ini nanti saya berikan di kolom deskripsi. Monumen ini dibangun pada tahun 1950 dan tetap terawat sampai dengan saat ini. Yang pasti kalau kita datang ke sini akan membawa kita ke masa lalu, masa-masa perjuangan, dan semoga semangat perjuangan itu ada pada saat kita mengisi kemerdekaan di saat ini dan masa-masa yang akan datang. Ini dari sisi belakang ya. Nah, ini tembok reliefnya tadi. Dan bila kita berjalan ke bagian belakang dari Monumen Kebulatan Tekad ini, ternyata sudah dekat dengan Sungai Citarum. Jadi kalau ke belakang dalam beberapa puluh meter saja ini ada tanggul ya, berarti tanggul, dan kita bisa melihat keadaan Sungai Citarum yang saat ini kebetulan musim kemarau ya. Dan itu jembatan yang menghubungkan antara Karawang dan Kabupaten Bekasi. Setelah ini kita lanjutkan ke Rumah Sejarah Cikisyong yang hanya terletak beberapa ratus meter saja dari Monumen Kebulatan Tekad tadi. Nah, ini langsung saja kita masuk. Ini rumah singgah dari Bapak Soekarno-Hatta saat berada di Rengas Dengklok. Rumah ini milik dari keturunan Tionghoa yang fotonya ada terpampang di sini nih di bagian tengah ya. Nah, ini ya hasil wawancara dengan keluarga. Yang di tengah itu adalah foto dari Cikisyong, pemilik rumah tempat Soekarno-Hatta bersinggah beristirahat di sini. Nah, di sini ada dua kamar tidur di sebelah kiri dan sebelah kanan yang pada waktu itu dipergunakan untuk beristirahat sejenak, dan ini masih sangat terawat sampai dengan saat ini. Ini letaknya tidak jauh dari Monumen Kebulatan Tekad, jadi cukup berjalan kaki
Dari Monumen Kebulatan Tekad sampai dengan rumah singgah, rumah Ciu Kisong yang dipakai beristirahat Soekarno-Hatta. Demikian ya, sedikit berbagi informasi saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita lebih mengenal sejarah bangsa kita sendiri menjelang detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.